welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Esoknya Evan dan Verlin datang ke rumah sakit. Ia lebih dulu ke ruang perawatan Flo. Wanita itu memang sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Namun ia tidak menemukan siapapun kecuali Flo yang terbaring di ranjang dengan mata terpejam. Bayinya masih berada di ruang inkubator karena lahir prematur. Tujuan awal mereka sebenarnya ingin mengambil hasil tes DNA, tetapi karena melihat Flo sendiri, akhirnya Verlin berinisiatif untuk menunggu Evan di ruangan Flo. Evan pun setuju. Beberapa saat kemudian, Evan kembali dengan membawa sebuah amplop. Ia membukanya. "Apa hasilnya?" tanya Verlin. "Cocok. Flo adik aku sayang," jawab Evan, antara senang dan tidak senang. Karena jujur saja, ia juga merasa takut kalau nanti Flo bersikap posesif padanya, seperti posesif pada Devano. "Apa? Bagaimana mungkin?" Tanpa mereka tahu, Flo sudah sadar. Ia mendengar semuanya. Jadi Pak Evan kakak kandungku. Aku masih punya keluarga." Evan dan Verlin memalingkan wajah ke arah Flo, antara ingin dan tidak ingin menjelaskan. Namun mau tidak mau, Flo memang harus tahu. Evan berjalan mendekat ke arah ranjang Flo. "Saya akan menjelaskan semuanya." "Di mana orang tua kita, Pak Evan?" "Orang tua kita, lebih tepatnya papa kita, beliau sudah meninggal dalam perjalanan mencari keberadaan kamu." Lalu mama kamu aku tidak tahu di mana." "Mamaku? Maksud Bapak?" "Papa selingkuh dengan mama kamu. Kita satu ayah, beda ibu." Flo meneteskan air mata. "Apa karena itu aku ditinggalkan di jalanan?" "Saya tidak tahu." "Lalu dari mana Pak Evan berinisiatif untuk tes DNA?" "Dari foto yang ada di dompet kamu. Maaf, kemarin saya harus mengurus administrasi. Jadi saya membuka tas dan dompet kamu." "Apa karena aku anak hasil perselingkuhan, lantas aku ditelantarkan?" "Maaf, untuk masalah itu saya tidak tahu. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan masa kecilku dengan keluarga kandungku. Saya minta maaf, saya juga tidak mencari kamu, karena saya pikir untuk apa. Papa dan mama saya meninggal saat saya awal masuk kuliah. Setelah papa meninggal, bisnis papa hancur. Diambil alihkan bisnisnya. Saya tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin saya harus mencari adik saya sementara dalam keadaan tidak punya apa-apa?" "Tadi Pak Evan bilang, papa meninggal dalam perjalanan mencariku." "Iya. Saat itu mungkin usia kamu sudah remaja. Ketika kamu masih kecil dan ibu kamu datang ke rumah, papa menolak untuk bertanggung jawab. Akhirnya membawa kami ke luar negeri. Begitu pulang, mama kamu menemui kami lagi. Sayang, beliau mengatakan bahwa sudah meninggalkan kamu di jalan saat kamu masih kecil dan tidak tahu lagi keberadaan kamu." Flo menatap Evan dengan pandangan yang sulit diartikan. "Jadi, kalian juga ikut andil dalam penderitaanku?" "Maafkan saya, Flo. Saat itu kami tidak tahu jika semuanya akan terjadi seperti ini." "Kalau begitu, tebus kesalahan Bapak. Aku adik kandung Bapak. Perlakukanku sebagaimana seorang adik." Verlin membisu. Apakah apa yang terjadi padanya dulu akan terjadi lagi? Berbeda dengan Devano, Evan tak mudah diintimidasi. Meskipun Flo memintanya tetap tinggal di rumah sakit, ia tetap memilih mengekor sang istri yang keluar dari ruang perawatan Flo setelah melihat responnya. Verlin duduk di taman dekat parkiran rumah sakit. Ia menangis. Evan meraih jemari Verlin, menggenggamnya. "Sayang, kenapa aku diizinkan bahagia hanya dalam waktu sebentar? Kenapa? Kenapa di saat aku bahagia hidup denganmu, aku harus menerima kenyataan ini? Sayang, tidak akan ada yang berubah. Mau dia adik aku atau bukan, kamu tetap prioritasku. Kamu gak tahu dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian kamu. Siapa yang tidak takut jika ingat dulu Flo lah yang selalu berhasil membatalkan pernikahannya, sehingga membuat Verlin menjadi istri kedua. Terkesan dialah si orang ketiga. Aku bersumpah demi cinta kita, demi calon anak kita, tidak akan ada yang bisa mengubah apapun. Aku berjanji."
Evan memeluk Verlin yang masih menangis. Udah, jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak mau anak kita kenapa-napa. Jangan pernah tinggalkan aku. Tidak akan pernah. Di ruang perawatan Flo, Devano sudah kembali. Pria itu baru saja melihat putrinya. Anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan. Flo terlihat bahagia, wajahnya sumringah. Kamu kenapa? Tanya Devano. Kakak tahu, aku baru saja menemukan keluarga kandungku. Maksud kamu? Ternyata Pak Evan, suami Verlin, dia kakak kandungku. Dari mana kamu tahu? Flo menceritakan semuanya dengan detail. Aku harap meskipun kamu tahu dia kakak kamu tidak lagi mengusik mereka. Di luar dugaan, Devano mengatakan demikian. Maksud kakak? Cukup apa yang sudah kita lakukan dulu pada Verlin. Kamu jangan ulangi lagi. Kenapa kakak selalu memikirkan Verlin dan Verlin, kak? Kapan kakak memikirkanku? Flo, kamu tidak sadar. Saat ini kita sedang dihukum. Kamu tahu, aku tersiksa. Sekarang aku harus hidup dengan keadaan sebagai pria yang tidak sempurna. Aku tidak ingin nanti giliran kamu. Apa salah kalau aku meminta hakku pada keluarga yang telah membuangku, kak? Tidak salah. Aku hanya minta hentikan obsesi kamu. Kamu sadar apa yang menimpa kamu itu karena kamu terlalu terobsesi. Dan bodohnya aku terjerumus dalam obsesimu. Seandainya kita hidup seperti dulu saat kita masih kecil, layaknya kakak adik, pasti kita tidak akan seperti ini. Maksud kakak menyalahkanku atas semua yang terjadi. Aku juga salah. Karena itulah, sekarang aku minta kamu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Udahlah, lebih baik Kak Vano pergi lagi sana. Aku tidak butuh kakak. Sudah lebih bagus kakak tidak pernah pulang. Untuk apa juga kakak harus datang? Aku tidak butuh omelan dan ocehan kakak. Devano mengembuskan napas kasar. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk membuat Flo sadar. Akhirnya pria itu memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Esoknya Flo mencoba menghubungi Evan, namun tak kunjung juga direspon. Kak Evan bisa datang ke rumah sakit. Aku sendirian, Kak. Ketiknya, lalu dikirimkan. Semenjak berdebat, Evan memang tidak datang lagi. Ia memilih untuk menunggui bayinya. Ia justru meminta Wulan yang menemui Flo. Kakak lupa kalau adik Kak Evan. Kak Evan masih ingin mencampakkanku. Tebus kesalahan kalian, Kak. Tebus keegoisan kalian yang buatku hidup sengsara. Kenapa hanya dibasa, Kak? Balas pesanku atau angkat teleponku. Di tempat berbeda, Evan sedang membaca pesan yang Flo kirimkan. Verlin benar, Flo bukanlah hal yang sepele. Ia harus benar-benar bisa menahan diri agar sisi kemanusiaannya nantinya tidak merusak rumah tangganya. Maaf Flo, saya sibuk. Kamu tenang saja. Biaya rumah sakit saya yang bayar. Kalau suami kamu masih belum mau juga menemuimu, nanti saya yang akan membujuknya. Saya rasa itu yang harus dilakukan seorang kakak, karena ada yang lebih wajib merawat kamu. Saya pun sudah memiliki istri, jadi saya harus menjaga perasaannya. Semoga kamu mengerti. Balasan pesan dari Evan membuat Flo benar-benar kesal. Mengapa selalu saja Verlin yang selalu diutamakan?